Oke, halo guys. Jadi saya rencana mau bahas soal trading di saya yang ini, yang sell nih, waktu tanggal 2 Januari ya. Tapi sebelum itu, mari kita sekalian tutorial belajar marking. Nah, di sini kan udah ada chartnya. Ini di tanggal 1. Nah, kita marking dulu nih supply demandnya. Nah, ini sebenarnya kalau kayak gini kurang jelas nih. Jadi skip aja. Kita langsung ke sini. Nah, ini kan zona nih. Supply. Ini juga zona sebenarnya, tapi karena udah dites sama ini harga di sini, sebenarnya secara secara teori ini udah nggak fresh lagi. Jadi areanya udah lemah, tapi nggak apa-apa, tetap kita marking aja. Nah, ini juga nih, ini bagus areanya, tapi biar nggak bingung udah ini kita hapus aja lah ya. Nah, terus di sini ada ini juga, cuman kan langsung dites ya. Nah, ini gini aja deh. Nah, terus ini, nah, lalu ada di sini juga. Nah, oke. Nah, ini zona-zona supply yang bisa jadi perhatian kita nih. Kalau harga ke area-area ini, reaksinya itu seperti apa, dan baru kita bisa ambil keputusan untuk apakah kita mau nge-sell atau masih lanjut wait and see. Nah, jadi kenapa pakai H1? Karena H1 ini dibilang time frame kecil enggak, dibilang time frame besar juga enggak, jadi kayak di tengah-tengahnya gitu. Nah, terus soalnya kalau di time frame kecil zonanya tuh lebih banyak, jadi mungkin kita bisa ya lebih bingung gitu, lebih banyak yang harus diperhatiin zonanya. Nah, tapi kalau di H1 kan langsung kayak ke filter gitu. Nah, begitupun kalau kita ke H4 pasti zonanya lebih sedikit. Tapi kalau trading H4 kan lebih lama ya. Jadi kalau untuk saya sih, saya lebih cocok di H1. Nah, ini untuk supply-nya. Kalau untuk demand, nah karena ini lagi bearish, demand-nya tuh agak kurang. Sebenarnya ini kan demand juga nih. Kita tandain hijau aja ya, hijau. Oke, ini demand, ini juga demand. Nah, ini juga demand. Nah, bahkan ini pun demand sebenarnya nih, zona demand di sini. Nah, cuman kalau zona segede ini kita lihat berapa nih. Dari sini 332. Berapa nih? 600 pip. Ya nggak mungkin lah ambil di sini, terlalu besar risknya. Jadi karena ini lagi bearish dan belum ada tanda-tanda break, ini kan masih turun terus ya, belum nge-break harga sebelumnya, masih bikin
apa sih bahasanya, lupa juga, higher low apa higher high gitu-gitunya. Nah oke, lanjut. Nah sebenarnya pas end tradingnya tuh kayak gini aja. Pas harga kesini kita lihat nih dia reaksinya gimana di zona ini. Nah ternyata break kan. Kalau break kayak gini kita lewatin aja, walaupun setelahnya ada candle merah, karena biasanya dia naik, karena dia udah tembus gitu. Nah ini kan dia juga sebenarnya udah ngebreak nih, makanya kita harus bener markingnya. Karena kalau misalnya kita markingnya salah nih, misalnya kita diambil yang di sini, nah ini kan wah, mungkin ada yang berpikir ini udah bisa sell nih ya, padahal kan ternyata jebol dia. Bisa sell nih mungkin di sini atau di sini ya, karena udah dikonsum di sini, udah nggak fresh, jadinya dia lebih rentan jebol, biasanya sih gitu. Makanya kenapa penting kita harus sebelum kita marking zonanya, kita lihat dulu nih udah dites apa belum, zonanya masih kuat atau enggak. Karena udah nggak kuat kita hapus aja biar nggak bingung. Nah ini juga udah break kan, kita hapus. Nah jadi di sini, nah awalnya tuh sebenarnya ini konfirmasi yang yang cukup bagus nih, karena ini high terakhir kan. Biasanya harga itu kalau dia nggak bisa break ini, dia akan lanjut turun. Nah jadi waktu itu sebenarnya saya udah lihat kayak entry nggak ya, cuman karena risknya masih besar, karena kan kita pasang SL harus di luar zona kan, SL nya itu sekitar di sini. Nah ini 200 pip. Nah 200 pip itu menurut saya kayak waduh, ini agak lumayan nih, karena ini kan juga masih baru masuk. Jadi waktu itu saya gambling dengan maksud, nah kalau misalnya dia naik dan bikin sellernya lebih kuat lagi, baru saya masuk. Tapi kalau enggak ya udah lewatin aja. Nah ya kan dia naik nih, nah lumayan kalau misalnya konfirmasinya lebih di atas lagi kan, SL kita bisa lebih berkurang. Nah akhirnya di sini saya masuk nih, di sini saya masuk 928. Nah kurang lebih 130 pip SL nya masuk di sini. Terus targetnya di mana? Targetnya tuh saya waktu itu di sini 4355 ini kan, 4355. Nah kenapa nggak bener-bener di sini, kayak udahlah cuman beda 20-30 pip daripada nanti zong. Jadi saya taruh sini, risk kurang lebih risk reward 1:3. Nah di situ akhirnya terjun kena TP. Udah TP nya di sini nih 360 pip. Nah ya udah guys, gitu aja tradingnya, simple kan, gak banyak aturan. Yang penting kita tandain zona, terus targetnya juga nggak muluk-muluk. Biasa sih kalau mau lebih cepat 1:1 tuh lebih cepat biasanya. Kemungkinan untuk TP nya juga tinggi. Nah tapi ya kita bisa sesuaikan aja sama chart kondisi marketnya gimana. Nah terus kenapa saya TP di sini? Mungkin ada yang nanya kenapa TP nya di sini. Ya karena di sini ada demand. Nah biasanya harga tuh akan bereaksi di zona-zona supply dan demand.
Nah, di sini kan juga ada nih demand sebenarnya. Nah, tapi kenapa saya nggak TP di sini? Karena biasanya sih kalau sellernya kuat di high terakhir, itu demand yang pertama itu pasti jebol. Biasanya sih gitu. Walaupun nggak selalu ya, tapi kemungkinan besar kayak gitu. Nah, jadi saya TP di sini. Udah kenyang juga lah, 300-an pips gitu. Nah, walaupun habis itu harga lanjut ya jebol sampai bawah, sampai zona di sini. Nah, sebenarnya tuh kalaupun misalnya dia nggak ada gap di sini ya, mungkin saya akan pasang TP-nya tuh di sini. Cuman karena ada gap, jadinya tuh kayak, wah, ini apa nih? Apakah takutnya nggak ke gapnya nggak ketutup? Jadi ya udahlah, cari aman aja. Ya, yang paling aman ya tempat tadi, demand kedua. Nah, jadi paling gitu aja guys untuk trade-nya, simple, nggak banyak aturan, nggak banyak istilah, tapi yang penting profit. Jadi mungkin segitu dulu. See you guys di video selanjutnya.